kegiatan kita berjalan dengan lancar, kemudian bermanfaat buat kita semua dan keluarga dan orang lain, dan kita dan keluarga diberi kesehatan paripurna dan selamat dunia akhirat. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Jadi kembali lagi, memang poinnya itu sudah lama, tapi yang salah itu saya, karena saya yang tidak bisa. Bulannya tugasnya Juli, Agustus ini agak berkurang. Jadi nanti kalau Agustus ya ayo ngomongnya ya, tapi gak apa-apa lah, kita usahakan Juli, kemungkinan ini tanggal 19 nanti habis kita edukasi kita obrolkan ya kemana dan bagaimana nanti. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Pagi hari ini kita sebetulnya sudah sering kita bicarakan tentang hipertensi dan DM, karena mau itu bulat di situ terus mau ngasih edukasi yang lain, pernah edukasi yang lain itu gak ada hubungannya dengan hipertensi. Ya sudah, berarti balik lagi ke hipertensi, balik lagi ke DM, karena memang yang di sini prolanisnya yang masuk prolanis itu adalah HT, hipertensi dan DM. Kemudian kemarin mungkin lihat status saya itu PRD. PRD itu peraturan pasien rujuk balik. Rujuk balik itu kalau yang sudah dari rumah sakit kemudian dirujuk kembali sudah mungkin 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, sudah mulai normal, sudah terkendali, kemudian dikembalikan ke kita fase 1, dikelola fase 1, kemudian mendapatkan resep obat yang sesuai dengan yang di rumah sakit. Nah, obat itu harus saya lupa, saya selalu melusuri kalau mendukung ada ketiga ya, itu akan mendapatkan resep yang bisa diambil di apotek Kimia Farma. Resep itu sudah disesuaikan dengan kondisi ibu pada saat dilepas dari rumah sakit kembali ke kami. Nanti kalau ada permasalahan dengan obat atau beberapa teman-teman kok sudah minum obat orang belum obat terus, ini konsultasinya dengan satu-satu akan kami sesuaikan apakah tetap dosisnya sama atau dosisnya dikurangi atau ditambahkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah PRD, yang sudah PRD sudah mendapatkan resep dari fase 1 dibawa ke apotek yang kolesterolnya tinggi, ya kolesterolnya tinggi, tapi juga LDL-nya tinggi, tidak hari. Pokoknya 6 bulan itu jangan dibuang. Saya selalu bilang beli plastik bulanan untuk kafe. Nanti akan kita lihat. Kalau hasil 6 bulanan dulu Pak, hasil 6 bulanannya itu kolesterolnya tinggi, kolesterol bukan kolesterolnya, LDL-nya bersani. Kalau panjenengan DM atau HT, LDL-nya di atas 130, itu sudah berhak untuk mendapatkan simvastatin di apotek Kimia Farma yang panjenengan dapat resep dulu. Kalau tidak salah 160, sekarang di atas 130 bagi orang yang DM dan hipertensi. Tapi kalau yang bukan DM dan hipertensi harus di atas 160. Nanti panjenengan persani dan ingatkan saya, Bu, ini loh kolesterolku dhuwur, LDL-ku dhuwur kok belum dapat. Biasanya yang panjenengan semua yang tinggi itu sudah saya aturi langsung dari sini. Ternyata pas keselain itu nggak ada yang mau ngaturi obat kolesterol. Saya kaget kemarin pas rapat. Kok iso? Mas Teh, apotek Kimia Farma, iya Bu, tapi ora ono kecuali dengan sing
ngasih pasien-pasien kalau saya yo tinggi langsung tak kasih gitu kan. Nah panjenengan nanti periksa nggih 6 bulanannya, kalau memang masih ada yang tinggi dan belum dapat obat kolesterol, dapat resep kolesterol dari kita, kemudian bisa diambil di apotek ini. Itu nggih. Oke, lanjut lagi. Sekarang pengelolaan hipertensi. Nah, pada materi pengelolaan ini berfokus pada perubahan pola hidup dan kepatuhan pengobatan. Jadi sebetulnya yang paling urgent pada orang dengan hipertensi itu adalah pola hidup dan pola makan. Nyatanya kalau kita terutama di pola makannya kita tata betul, ya tensinya banyak yang normal. Saya kira panjenengan semua tensinya sudah tidak naik turun sesengi dewe ya, kelihatannya sudah stabil segitu-segitu. Nah, jangan kaget kalau panjenengan nanti di rumah sakit atau di posyandu lansia, kan sekarang ada posyandu lansia di mana-mana tuh, memakai alat tekanan darah yang digital. Jangan kaget kalau tinggi, karena berkali-kali datang semua, wah bapak-bapak, wah dok, itu ya tensi kok 190 110, bingung. Gulaku kok segini tingginya, padahal aku tidak pernah dan lain-lain. Aku semalam harus surat tidur loh. Nah, terus nanti dicek ternyata kita yang pakai. Dan sekarang mah tidak boleh pakai tekanan darah yang ada Hg, air raksa, nggak boleh. Jadi kita pakai yang bulat itu. Nah, bedanya apa? Kalau pakai digital, panjenengan mikir, aku sih bisa ngelola bayar, aku belum ngepel, aku belum nyetrika, itu aja sudah naik. Ya, jadi ingat pokoknya kalau ada itu langsung grogi. Santai wae, aku mau buat saya pas ke saat itu mampir tensi pulang. Nyatanya sekali tensi di sini yang sekitar 140, bawahnya 90, kan aman berarti. Ya, jadi jangan langsung stres gitu loh. Kenapa kok bisa begitu? Karena kan pada saat di tensi itu kita mungkin habis dari jalan baru duduk di tensi, atau habis ngobrol dengan teman-teman langsung di tensi, dan tensinya mungkin juga kondisinya cepet-cepetan. Jadi posisi di sini itu tidak sama. Di sini tuh harusnya dua ini, tiga ini. Ya kemudian lebarnya, mansetnya juga berbeda. Orangnya gemuk, mansetnya seberapa, itu juga akan berpengaruh. Tapi kalau yang di sini memang tidak terpengaruh oleh itu, sehingga itu yang saya bilang tadi di kantor itu semua orang kantor tinggi kabeh. Aku terus bilang sama Mbak petugas dari divisi, Mbak, besok saya minta jangan pakai tekanan tensi yang digital. Kenapa Bu? Saya jelaskan. Besoknya setelah pemeriksaan berkala 1 tahunan pakai yang bulat. Itu prosentasenya tadinya yang tekanan darah tinggi 75%. Mosok kalau ngaku seket darah tinggi kabeh ya. Sekarang yang naik hanya kurang lebih 18%. Itu kan bedanya jauh sekali gitu ya. Jadi nggak usah grogi dulu. Nah, pola hidup dan pola perubahan pola hidup dan kepatuhan pengobatannya. Tadi saya bilang pola hidup itu adalah tidur yang aman, tidur yang aman pada kita lansia, sudah masuk lansia awal, lansia pertengahan, lansia beneran. Di sini sudah lansia pertengahan dan sare. Kenapa? Lama sarenya, lama tidurnya itu paling tidak, paling sedikit itu 6 jam. Pada saat kita tidur itulah sebetulnya seluruh sel kita itu memperbaiki diri. Tapi usahakan kalau tidur itu kalau bisa gelap. Kenapa orang luar negeri itu sering pakai yang mata ditutup dua, rasa ngomong rapopo, lampunya dimatikan aja, gelap. Atau remang-remang, benar-benar remang-remang banget. Kalau saya yang kalau mandi itu kan ada pintunya, itu tak pintunya pintu kaca. Tapi yang ruangan itu saya matikan. Karena pada saat gelap itu antibodi kita
akan produksinya akan naik dan memperbaiki sel-sel kita yang sudah seharian itu penuh dengan radikal bebas. Apa radikal bebas? Saat ini cuaca di sini tuh banyak polusi, terus makanan kita yang tidak sesuai, gorengan dan lain-lain itu juga radikal bebas. Kemudian kita nggak sengaja menghirup rokok, menghirup asap, kita masak asap yang masuk banyak gitu ya. Jadi itu akan diperbaiki oleh sel tubuh kita sendiri pada saat kita tidur. Maka pola pengobatan rutin. Nah, pengobatan rutin tadi saya matur, kalau ada perubahan di badan setelah minum obat segera konsultasi. Toh kita terbuka. Ya konsultasinya ini udah pernah aja dibawa semua obatnya, nanti kita kontrol lagi obatnya. Itu ya. Terus foto nih. Ya, perkenalkan ini anak saya yang alhamdulillah semoga segera bisa membantu di sini, okay? Pak Wur Mbak Bina. Pak Wur itu guru kesayangannya anak saya waktu SMP 1. Beliau ngelesi matematika ya Pak Wur, sampai nilai matematikanya 10 pada saat ujian ya. Terima kasih Pak Wur sudah mau jadi ini. Dan tanya sama Mbak Anu, Mbak. Saya lanjutkan. Nah, kalau definisi pasti sudah besok semua, definisi sudah besok semua. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, kondisi di atas 140 dengan diastol di atas 90. Sebetulnya ada beberapa kriterianya. Yang pertama dikatakan normal bila di bawah 130 dan bawahnya di bawah 85. Di bawah 130 atau 85 di bawahnya itu dikatakan normal. Ada 140. Nah, bawahnya normal tinggi di atas 130 sampai 139, bawahnya 85 sampai 89 itu dikatakan prehipertensi. Dan sekarang prolanis itu boleh dimulai dari prehipertensi dan prediabetes, boleh sudah langsung masuk ke prolanis dengan tujuan biar mendapat pemeriksaan 6 bulanan. Dengan mendapat pemeriksaan 6 bulanan, ngerti pemicu kolesterol tingginya apa? Oh lah kok kolesterol, oh lah kok trigliserid, lo lah kok LDL yang tinggi sekali. Nah itu kalau sudah tahu berusaha dikurangi. Jangan kalau sudah tahu bilangnya apa-apa wong yo nek lorong BPJS gratis semua gratis semua lorong kok mau itu gimana ceritanya. Kenapa saya ngatur? Karena ada yang ngendikan begitu itu di depan saya praktek tensi tinggi, kolesterol tinggi dan lain. Rapopo dokter udah bisa kayak kok nek loro yo nganggo BPJS yo gratis. Saya bilang, Pak, nah sing loro ki jenengan apa nek maaf ya. Nah kok nek stroke ora iso ki sing iso aku jenengan lho, ora aku lho. Dokternya saking kok angel-angel gemes-gemes iki kok jawabane kok nganggo BPJS gratis terus malah bilang gini, kalau saya bayarnya Siti kok Bu, dan jenengan kelas berapa? Kelas 3, ya kan? Kelas 3 dengan yang namanya kolesterol dan trigliserid yang tinggi itu kan nempel di pembuluh darah semua. Nah kalau sudah nempel menyempit, nek sing menyempit langsung cek itu apa-apa. Nah nek kena serangan jantung, kosong loh. Ya bener, nggak hati-hati bener. Orang tekan seminggu ya baliknya geringgingan ke APH. Padahal geringgingan laporan loh ya, geringgingan itu loh laporan. Tak bilang, Bu, sorry Pak, mau Yunis ibu juga ada kok. Pak, ini kolesterolnya berarti belum turun. Ini tak kolesterol kok. Akhirnya setiap minggu sekali dia datang, Bu, minta minta obat kolesterol. Jadi setiap minggu sekali datang,
minta obat kolesterol untuk persiapan saya biar kolesterolnya nggak turun tapi saya bisa makan enak. Ada yang begitu. Nek dokter itu susu rasa jalan-jalan ya tak kasih bu, kasih setelah 2-3 bulan saya jelasin, saya bukakan Google apa efek samping obat kolesterol. Apa coba? Kreatininnya yang meningkat. Bu, nek kreatinin meningkat terus piye? Cuci darah. Wah, aku nek cuci darah. Baru bilang, mau nek cuci darah. Jadi itu. Meskipun kita punya obat kolesterol biar bisa makan enak, terus nanti kalau kolesterolnya tinggi bisa diberikan obat kolesterol itu ada efek sampingnya. Yang pertama, yang paling mudah dan pertama dan sudah mungkin panjenengan rasakan, efek obat kolesterol itu apa? Efeknya itu mialgia, rasa sejuk kemeng di badan, namanya mialgia. Itu salah satu efek dari obat kolesterol atau statin. Rasanya kok sejuk kabeh awakku, linu kabeh, itu di otot. Itu kalau kebanyakan minum statin seperti itu, nanti lama-lama kreatininnya naik, Nah kalau kreatininnya naik kan efeknya cuci darah, masa iya mau? Barulah setelah 2-3 bulan itu wis hati-hati. Neng Yuki masih setiap kontrol sing diperlukan dindingnya karena sudah terlanjur yang tinggi kemarin sudah nempel terus di dinding pembuluh darah. Kayak ora usah olahraga. Aku nyambut gawe ngomong kok ya cepet olahraga to, Bu. Kan kedua aku nek nyambut gawe ngomong esuk awang sore itu kan ya wis olahraga. Beda, Pak. Ki ora kersa melu prolane sisan. Maksud saya dari Prolanis biar setiap 6 bulan nanti bisa dicek nggak kesok belum, semoga nanti kesok. Nek kesok, oh ya perlu dikenalkan. Ya, jadi setelah kalau misalkan sudah mulai badannya linu-linu kemeng-kemeng itu bisa dari efek samping statin. Maka salah satu cara yang terbaik adalah kurangi makanan yang banyak kolesterol. Apa? Ada loh Bu, Pak, yang datang ke tempat saya, kolesterolnya kemarin yang tak saya 315 ya, ada yang 359. Kalimatnya begini, aku belum pernah ada yang ngasih tahu loh Bu, makanannya aku tinggi kolesterol itu apa. Sedih nggak? Ya nggak mungkin ada unyuk-unyuk Bu, makanan kolesterol kan nggak mungkin. Carilah di buat apa? Sosmed bisa. Kalau beliau juga buka TikTok bisa berarti kan bisa tuh punya TikTok, berarti kan bisa nyari makanan tinggi kolesterol apa sih, atau di Google makanan tinggi kolesterol apa bisa. Dan beliau asam uratnya 10,7 atau berapa, kolesterolnya tinggi, artinya beliau memang benar-benar nggak pernah diet apa? Diet itu apa kok? Pernah ngurangi apa? Ya makanan semua masuk. Nah itu loh Bapak Ibu, ternyata bukan nyalahin siapa-siapa. Ternyata kalau tidak ada yang memberitahu edukasi itu juga nggak paham. Padahal kolesterol dan macam-macam itu numpuknya mulai dari usia 25 tahun ke sini. Nah, pas umurnya wis tidak loro itu berarti tidak dikurangi selawe iki lho. 35 tahun tumpukan kolesterol dan asam urat itu. Nah ya jelas toh glimina yang numpuk tadi yang kemarin saya share, pembuluh darahnya yang jelek, pembuluh darah rusak, pembuluh darah baik, ya kan? Ya seperti itu tuh dia nempel, semakin tinggi nempel lagi, terus kiranya dia goblok kayak olahraga tuh. Sama obat dia nggak akan, yang obat itu hanya menurunkan yang ada di tengahnya itu aja, air yang mengalir di tengahnya yang nempel di dinding nggak bisa. Makanya ginggingannya itu terus, ngebasnya itu terus akan berkurang kalau kita berolahraga, karena pada saat olahraga itu pembuluh darah itu kan
bergerak gitu kan. Nah gerakan dari kita berjalan, kita bergerak itu gerakan kemudian itu relaksasi pemudaraannya, diharapkan mulai dia melepaskan itu loh Bu, saat kita pipo kemarin itu otomatis kan bangunnya semua mengalir cepat. Nah di dalam pipa tadi dikasih debu tanah kan ini belakangnya kan rewel-rewel kecil gitu. Nah tanahnya kan akan digiring ke udara, tapi nanti pipanya digerak gesek-gesek saya sih lakukan itu kan bergerak hilang mulai berkurang gitu kasarannya memenuhi makanya bergerak air panas olahraga air panas membantu tapi tidak menghilangkan olahraga yang paling penting ya. Jadi jangan makan lagi Bu, aku sensasi orang alkoholnya harus hati-hati kok jadi yang nakal berarti belum banyak yang hilang gitu ya. Berarti ya kita baik terus tempelannya dong. Ngel sih memang mau ngaku ya, ngel gurunya enak kan mau ya. Oh itu udah ini cumpe ya. Dia nang tangan. Gak mungkin sekarang pakai kebiasaan saja. Nah itu dia. Nah, hipertensi derajat 1, tensinya 140 sampai 159, bawahnya 90 sampai 99. Jadi panjenengan bisa mirsani diri sendiri. Terus derajat kilo, ya. Yang derajat selanjutnya di atas 160 per 100, di atas 100. Nah, ada yang namanya hipertensi emergensi. Itu kalau sudah di atas 180, bawahnya di atas 110 harus diturunkan dalam jangka waktu 1 jam. Kalau di tempat sini kemudian tak kasih obat di bawah lidah, itu berarti memang harus segera turun. Tapi dia pelan-pelan, nanti mungkin turun 10 sampai 20 sudah mulai lumayan. Karena kalau tensinya tinggi, otomatis yang dikhawatirkan itu pembuluh darah di otak. Karena kan sangat kecil, bisa pecah. Kalau pecah apa? Ya stroke. Sing kaki sebelah kiri dan kanan sebelah kiri gak iso gak laku, nyeret ini ya. Atau apa namanya? Tiba-tiba ngomongnya cedel, ora iso ngomong karo bahasa Jawa gagak apa bu ya. Berarti itu kita waspada. Nah, stroke selain dari pecah pembuluh darah karena tekanannya terlalu tinggi, juga disebabkan karena sumbatan tadi. Kalau plak tadi, kemudian kolesterol tinggi, triglycerid tinggi, gula tinggi, dia plak itu namanya apa ya? Plaknya apa tuh? Kerak, paham kerak ya? Kerak, intek, benar intek ya? Intek enak, intek goreng ya? Bukan ya? Intek kerak lumutan. Nek kok lumut Pak ini kerak ya. Kalau keraknya di sini itu banyak ya. Kemudian dua-duanya itu bergerak kabeh, kene ya bergerak kene jadi sempit nih. Nah kalau sempit itu di pembuluh otak yang kecil sempit nutup lah akhirnya, sehingga ada bagian otak yang tidak dialiri darah. Itu dikatakan stroke infark karena trombosis, stroke karena sumbatan. Ada, aku yuk di CT scan jadi ini orang perdarahan, tapi orang sumbatan nang otakku. Nah, berarti penyebabnya adalah kolesterol yang tinggi, triglycerid yang tinggi. Mulai hati-hati, loh dia ngomongnya uang kolesterol ngomong 100 tidak kok, kan sakiti. Kemarin terdeteksi, karena sekarang yang diambil cek darahnya adalah yang ada di pembuluh darah bawah, tidak di dindingnya. Maka saya sering ngobrol, ini ngomongkan dan ini sampai angel. Bilang, datang, bu, aku kita basnya sesasi, dindingin oleh sesasi, tanganku setir, kok dindingin kafe. Hasil cek bawah tuh, kolesterolnya 109, asam uratnya 3,7, triglycerid bisa itu 113.
Mengenali Bu, kira-kira kenapa? Data itu sakit kita yang kemarin-kemarin sudah nempel kan gak terhitung. Nah ini kelas enggak, ini habis susah namanya. Nah, ngerti-ngerti, Bu, aku kok didiagnosis ada sumbatan di otak saya. Itu kan gak mungkin dibuka ini. Salah satu caranya untuk mengetahui benar apa tidak karena sumbatan adalah dilakukan namanya DSA yang dulu Pak Prabowo sudah pernah ngalami, terus Pak Sigit juga sudah di DSA, itu sudah di DSA namanya. Jadi dia lakukan scan namanya, tapi diberi zat lewat vena pulmonalis. Jadi pembuluh darah di dekat sini di selangkangan itu ada pembuluh dimasukkan dan nanti akan ketahuan sumbatan di dalam tubuhnya itu gak mungkin sumbatan digital dari plak itu gak mungkin, pasti dari situ itu oke. Terus hipertensi, nah panjenengan kira-kira sudah sering ada ya? Banyak ya? Saya yakin banyak. Yang masih 160 ada kan? Oh iya. Benar ya. Bisa ya. Jadi emang loh. Berkaitan dengan apa tadi? Keringgingan ya Bu ya. Ini pada diri saya. Kalau nyepeda ke gunung itu ya, kira saya dari rumah di sini sampai ke Jaten mesti gini loh, tangan-tangan yang di sini tuh. Kalau itu ini nggak terasa itu. Kalau itu karena kan kita posisi begini. Iya, benar. Terus kena angin. Iya. Jadi penyempitan pembuluh darah kena angin dan megang kayak spasme itu namanya spasme. Iya. Nah itu nanti kalau sudah dilepas kita gunakan ya hilang karena usia. Usia, jadi pada saat kita sudah mulai menyentuh pembuluh darah kita itu memang berbeda. Kalau kena angin dingin, kemudian kita nyentuh itu kan spasme, maka pembuluh darahnya akan menyempit sehingga aliran ke situ berkurang. Tapi nanti pada saat kita sampai gini, pembuluh darahnya melebar lagi, hangat lagi, menurunkan lagi, itu berarti ada hilang. Itu masih aman. Itu sih Pak. Oke, ada lagi mumpung. Nah, kalau enggak kita lanjut. Faktor risiko itu ada dua, yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah itu riwayat keluarga. Sedihnya yang punya hipertensi dan BM itu bisa diturunkan, bisa diwariskan ke anak keturunan. Waris kok itu karo tensi itu piye. Cuma yang punya keluarga, anak-anak kita yang memang tekanan darah orang tuanya ada tekanan darah tinggi dan diabetes itu sebetulnya bisa ditata atau dikelola agar tidak naik. Saya ada keluarga yang bapak ibunya itu udah semua, tapi anaknya ada 4, yang kena itu 1, yang 3 itu sudah hati-hati banget. Jadi sampai sekarang usianya sudah 55 masih cukup aman karena memang beliaunya dari awal karena tahu orang tuanya seperti itu makan gulanya ditata betul. Jadi ternyata bisa tergantung dari pola hidup dan pola makan lagi. Meskipun punya warisan mama sih alhamdulillah, warisan kok penyakit kan susah, tapi kok gimana orang Gusti Allah semua beri ya sudah loh mesti Pak buku bapak buku ya gitu. Ya caranya kita mengelola diri sendiri untuk menata pola hidup dan pola makan. Kalau nggak kena segala itu polarisnya asik gitu ya. Lalu mungkin puasa ya itu asik dong. Nah, yang dapat diubah, faktor risiko yang dapat diubah itu adalah pola makan. Kurangi tinggi lemak, garam, obesitas, dan jangan sampai kurang aktivitas fisik, merokok dan stres. Merokok saya yakin sudah benar merokok. Stres itu saya akan dikurangi.
aku mulai diet bisa, kita mulai diet itu bisa. Orang itu ini ini weano korban kita juga belum masak daging ya toh? Ya kan ya. Tapi belum masak daging saya kita pakai buas. Bapak-bapak mohon maaf ya ibu-ibu lagi mau masak daging. Anggaran masak daging dengan daging buas ini. Terasa sudah mulai sudah laki-laki ya bu. Tapi saya sendiri juga baru suami kemarin masak juga baru tanya dulu anaknya masak daging apa belum hari loh orang-orang belum masak daging sate jangan tahu masak suami saya apa saya masih belum kepala manyung jadi masak kepala manyung besoknya masak apa patin belum bu sama tuh jenengan kalau masak kata ibu sih wah itu kasih dong masak oke entok bu kalau mau pengen banget entok mungkin juga rasa setengah kilo yang lebih sekilo memberikan enggak terus kita ambil yang memang dagingnya yang bersih tidak banyak lemak mau kali rasanya daging ya sayangnya itu adalah ada macam tak gendake di bakso karena empuk oke ya jadi ya kita jaga oh iya Pak Kusno terus gejala nah ini si tekanan darah tinggi itu dikatakan silent killer atau pembunuh berdarah tinggi tiba-tiba pembunuh silent itu tiba-tiba pembunuh senyap kok bisa seperti itu ya itu kalau sudah kena serangan jantung itu loh yang dikatakan pembunuh senyap itu serangan jantung itu kan nggak ngerti tiba-tiba wae udah maka saya selalu bilang bapak ibu tolong minum obatnya obat tensi obat gula jangan pada saat mau tidur ingat ya paham kapan yang malam jam 10 karena kan obat itu berefeknya 15 menit sampai setengah jam nanti kalau ada efeknya drop itu masih kita tuh masih hidup masih melek masih melek dan kalau masih melek kan kita sudah pasti bisa aku kalau enak kok bener sih anaknya atau sama ya itu kok aku bener sih ya nah punya tensi lah tensi dulu kok ada bisa bikin jahe potong-potong itu apa jahe wangi 1 gelas sudah lagi gitu loh kan sudah lama masih tahu itu ya sama obat gula juga gitu jangan sampai pada saat kita mau tidur obat gula minum kenapa pada saat kita tidur kalau tensi kita ngedrop atau gula kita ngedrop wes gak angkat tangan apa mana memanggil orang ya langsung ya besok pagi ketemu bangun ya bangun masalah meskipun nanti hidup itu Gusti Allah sing ngatur tapi kan kita tetap harus berusaha jadi jangan pada saat pas mau tidur kan banyak sekali bahkan kan ada dokter juga minum obat tensi obat jantung sebelum tidur subuh ditengok masih tidur biasanya subuh orang subuh ditengok masih tidur ini belum istrinya nengok masih berarti sampai semalam pasiennya banyak gitu gak dibangun deh kok sampai jam setengah bangunkanlah sudah usut punya usut ternyata memang kan ada berarti kemungkinan minum obatnya itu pada saat mau tidur pada saat itu ya udah naik tensi ngedrop gula ngedrop itu nggak bisa bergerak sampai ngangkat jari itu nggak bisa loh kalau gula ngedrop itu tensi ngedrop sama saja lemes luar biasa kalau berasa wah misalnya malam hari tengah malam kok tiba-tiba lemes banget merasa wah sih jadi ini kok ngangkat ini nek gemeter berarti gue terus rasa empat terus orang iso gitu loh. Kenapa saya selalu bilang, loh jadi Pak dokter yang ngasih obat saya disuruh mau tidur kok Bu?
langsung. Tapi kalau saya pribadi saking hati-hatinya, kasih jeda paling enggak 2 jam sebelum tidur. Jadi kalau efek obatnya itu masih sudah mulai berpengaruh, kemudian kita kedulukan masih ada waktu minum, masih ada waktu untuk makan, masih ada waktu untuk bikin air gula. Ya kan, kalau kedulukan gula kan minum air gula. Kalau enggak, terus gula langsung dimaam dikunyah, kalau bisa. Madu mahal, gula kan enggak. 1 sendok masuk saja, langsung gitu. Tapi kan khawatir kalau gula gini kan kadang nyegrak, jadi watuk, malah nanti masuk ke saluran nafas. Makanya saya selalu sarankan, siaplah air atau madu di pinggir tempat tidur kita. Bu, madunya udah dikasih banyak, boleh juga, udah dikasih air, nanti naik pagi aman, nggak diminum, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya madu aja, kalau ada masih sempat gitu langsung minum 1 sendok kita madu. Meskipun kita agak nekat, madunya tetap meleleh masuk gitu. Ini hanya namanya apa ya, jagan-jagan apa toh? Jagani ya, jagan-jagan bahasa baru. Jagani antisipasi. Oh, jangan. Antisipasi kita harus hati-hati. Hal-hal sepele itu yang tidak kita perhatikan kadang-kadang yang membuat hal yang kurang baik. Oke ya. Nah, ciri khasnya adalah sakit kepala atau pusing. Nah, kalau saya ngomong sakit kepala pusing, setiap orang sakit kepala datang, Bu, sudah jantungan pusing. Tahu pusing lagi duit yo pusing. Iya tuh Bu, aku nanti duit yo pusing loh Bu. Nanti duit yo pusing. Kerjaan oke yo pusing. Duit oke orang pusing kan Bu. Jadi ya kita kena panas, jalan di jalan kena panas yo pusing. Nonton handphone ora rampung-rampung yo pusing. Kita coba kan, tapi nggak begitu. Pusing itu ada 1 pusing, kemudian diikuti vertigo, kemudian tenggorok terasa sakit, kemudian jantung berdebar, telinga dingin. Ya, yang paling terasa banget adalah lemes, telinga dingin, sesek, nyeri dada kiri, nyerinya seakan-akan diberi batu, kayak ditekan. Nafas tekan nafas tekan. Nah, kita kalau itu 90% ke arah sama jantung. Bu, apa aku juga biasa? UGD aja. Tapi ya itu saiki UGD itu kalau di EKG kok aman, disaturasi oksigen. Nah, kemarin ada yang gitu. Bu, aku jantung saturasi oksigennya bagus, tekanan darahnya bagus, nadinya bagus, tidak telinga dingin. Dia masih muda kan. Mbak ini rapopoi, tapi jantung saya rapop. Akhirnya datang sendiri ke rumah sakit di EKG. Normal. Dia WhatsApp saya, Bu dokter, kok aku mau EKG kok kan bayar? Kalau normal kado, berarti kan tidak ancaman nyata. Ya, UGD itu unit gawat darurat, Mbak Kinta, bukan unit gawat darurat kecil. Apa ya UGD unit gawat darurat, UGD apa? Unit gawat darurat itu waktu kecil sekitar kelas 2 SD. Kalau yang satu UGD itu unit gawat darurat, kalau UGD unit gawat darurat. Ya, khusus kalau sekarang sudah tahu IGD instalasi gawat darurat. Jadi namanya aja instalasi gawat darurat. Gawat darurat itu kalau mengancam nyawa baru bisa memakai itu, baru gratis. Tapi kalau enggak ya bayar. Sekarang gitu, kalau dulu kan apa-apa mau gede bayar, ini enggak bisa gitu. Jadi caranya makanya saya tuh berpikir tak siapi EKG, tapi EKG kan memang nggak bisa pakai VCT di fase 1. Kalau misalkan nyari kayak gitu paling banter cuma sampai 75.000, 100.000 paling banter kok. Tapi kan tahu kita, oh ternyata normal deh rekam jantungnya, berarti kan aman. Kalau ada sumbatan akan ketahuan dari rekam jantung. Rekam jantungnya ini berarti ada sumbatan, ada infak, ada ke arah jantung. Ya, berapa menit?
Sudah, Bu. Udah. Nah ini saya penting lagi. Strategi pengelolaannya namanya cerdik. Ingat ya, cerdik itu apa? Cerdik, cek kesehatan berkala untuk memantau tekanan darah. Enyahkan asap rokok demi kesehatan pembuluh darah. Saya masih rokok. Kemudian R, rajin aktivitas fisik atau berolahraga teratur minimal 30 menit sehari. 30 menit itu bukan untuk penurunan berat badan ya. Kalau penurunan berat badan lebih dari 30 menit, karena 30 menit itu baru gula saja yang dihempaskan. Yang 30 ke sana baru kolesterol yang dihempaskan. Jadi hempas pertama itu sudah 30 menit kita berkegiatan. Kalau lebih dari 30 menit baru menghempaskan kolesterol. Kita kalau butuh menghempaskan kolesterol ya lebih dari 30 menit gitu ya. Kemudian diet seimbang, kurangi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Perbanyak buah dan sayur. Ingat, meskipun kalimatnya perbanyak buah dan sayur, tapi tidak menghilangkan makan nasi dan hanya makan sayur dan buah saja. Karena kemarin ada pasien masih muda, anak gula, usia 27 tahun, gulanya 350, karena ketakutan dia nggak makan nasi sama sekali. Makanya buah dan sayur. Ternyata badannya sakit semua, dicek oleh asam uratnya berapa? 17. 17. Usia masih 27 kalau nggak salah. 27 ada ya kemarin, 27 tahunan. Mbak, saya tanya piye? Wah, aku kafe Bu. Iya, karena dia kena gula. Oh, aku mau kafe Bu. Aku sudah nggak makan nasi kok masih bisa sakit semua. Nah, makanya dicek ternyata asamnya 17. 17,2 ke berapa? Maksudnya saya tanya, cara makannya gimana? Ternyata sayur dan buah koktail. Ingat saya hijau yang saya sudah sebutkan beberapa itu memang purinnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ini sebetulnya boleh sambil dicek tensi loh tante. Sudah. Yes. Ada yang tinggi nggak? Wonten Bu Etik tadi. Ayo mulai santai sekarang ya. Ya, jadi kandi mau Bu. Asam uratnya tinggi. Asam uratnya tinggi. Untuk banyak yang memperhatikan. Jadi sayur hijau itu hati-hati. Tetap, terutama sayur hijau apa kok yang banyak asam uratnya ini sekalian ya, biar panjenengan besok. Apa? Bayam, daun hijau, kol, kembang kol, brokoli. Brokoli itu kan brokoli itu bagus kalsiumnya, tapi asamnya tinggi. Terus apa lagi? Buncis ya, nangka. Boleh nggak? Nangka mateng. Saya yang paling aman, sawi hijau, sawi putih, kacang panjang, labu siam, daun pepaya, daun ketela pohon. Daun ketela pohon naik kan tensi enggak? Ya, enggak. Daun pepaya, daun ketela pohon, daun lor. Nah, ya, saya senang daun pepaya. Itu makan